Salam Rahayu, Hongulun, Basuki Langgeng, Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya dari Waro Wengker Academy, dengan saya sendiri di Nogo Surogo. Nah, dulur, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang yang namanya warok. Nah, sebenarnya bahasan ini sudah lama ingin saya sampaikan, ingin saya videokan, cuma baru saat ini bisa saya realisasikan karena saya harus banyak membaca, saya harus banyak literasi, saya harus mendengarkan masukan-masukan, mendengarkan cerita-cerita dari yang lain tentang warok. Ini yang bisa saya simpulkan dengan pengetahuan. Nah, warok ini dari Ponorogo dan berdirinya Ponorogo itu sudah ada sejak zaman Wengker, atau nanti yang lebih terkenal dengan waroknya itu Raja Wengker yang berada di daerah Maguan Sambit sana, terakhir petirasannya di sana sebelum diserahkan kepada Ketut Suryo Alam di Bagus, Raden Bagus atau Sri Grasakan kalau tidak salah ya namanya. Nah, sedulur, panjang lebar belum saya sampaikan mengenai warok. Nah, warok menurut kami adalah pemimpin sebuah karesian yang menjunjung tinggi harga dirinya, selalu menjadi tuan atas dirinya sendiri dan saling menghormati sesama manusia, manung sakni pribadi dan manung sakni mring sesami. Nah, kultur reog dan warok ini semakin berubah setelah salah satu Bupati Ponorogo yang menjabat selama kurun waktu tahun 1994 sampai 2004 membuat buku kuning semacam pedoman kesenian reog. Atribut reog disimbolisasi sesuai ajaran Islam. Alhasil, tradisi dan nilai lama reog berubah. Kuasaan simbolis warok yang sangat dihormati masyarakat juga ikut tergerus. Warok menyusut perannya jadi semata-mata hanya kegiatan kesenian tradisi, dan ini hanya dari penari reog. Dan alhasil, spirit warok pun sudah hilang dari dalam diri masyarakat Ponorogo. Nah, kebanyakan hanya warokan yang muncul ya. Di dalam tradisi kami di Waro Wengker Academy, dari beberapa literasi kami menyimpulkan bahwasanya warok ini nanti terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ini warok itu sendiri, itu sama dengan resi, sama dengan pandita atau mahaguru yang menjadi tokoh sentral, yang menjadi rujukan masyarakat, baik urusan spiritual, ibadah, warah, atau apapun itu ya. Lalu yang kedua adalah warok anom. Jadi warok anom ini adalah disebut warok muda. Ini adalah warok atau warok sepuh. Masa ajarannya sudah mapan yang estafet melanjutkan warok. Yang ketiga, tahapan belajarnya masih di awal. Ini masih seputar olah jasmani, olah kanuragan, dan digdaya. Ini warokan. Nah, itu menurut tradisi dari kami. Nah, salah satu ajaran warok Suryo Alam atau Ki Ageng Kutu yang terkenal ya,
Ketut Suryo Alam adalah rasa cinta kepada diri pribadi, pada raja atau negara dan rakyatnya. Ini dibuktikan dengan sebuah mahakarya kesenian reog sebagai sarana untuk melakukan ruatan atau pembersihan yang ditujukan kepada raja atau negara dan para elit-elit politik kerajaan yang Majapahit tentunya saat itu ya. Yang sudah melupakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom rakyat ya, karena di tubuh Majapahit banyak pemberontakan, banyak pergolakan, banyak para elitnya hanya memikirkan dirinya sendiri, merebut kekuasaan. Diharapkan dengan adanya reog sebagai ritual untuk ruatan, untuk mengembalikan sikap sifat dari seorang raja dan para elit-elitnya itu supaya bisa iling dan tersadar akan kekeliruannya dan kembali kepada tugasnya sebagai pengayom, pelindung ya. Nah, lalu karena budaya rikuh, pakewuh sebagai bentuk penghormatan dan kecintaannya kepada raja, inilah yang membuat Ki Ageng Kutu ini tidak melakukan pemberontakan secara fisik, tapi beliau mendirikan pusat karsian di Tanah Wengker dengan sastra, dengan ajarannya beliau. Nah, tepatnya ada di, kalau sekarang di daerah Kecamatan Jetis, Desa Kutu. Di sana ada petilasan Surukubeng, yang adalah tempat karsian ya. Nah, reog pada zaman itu adalah wujud cinta seorang pujangga anom, seorang penasehat kerajaan kepada negara, pada raja, dan kepada rakyatnya. Dengan berpegang teguh kepada kesadaran sejati yang membentuk manusia sejati, yang mampu berjalan dengan kebijaksanaannya. Bagi Warok Suryo Alam, manusia tangguh itu adalah manusia yang ilmunya bermanfaat buat masyarakat, lingkungan, keluarga, dan diri pribadi. Nah, manusia yang dapat melihat kepentingan yang cakupannya luas sebagai cara menjaga kepentingan pribadi. Manusia yang mampu sebagai pengayom, pembimbing dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Para warok ini dituntut untuk bersikap, berwatak jujur, adil kepada siapapun. Bisa ngalah supaya menang, lemah lembut tapi tegas. Ini sifat warok. Yan wani ojo wedi, yan wedi ojo wani-wani. Nah, lalu dalam kesehariannya, warok ini selalu mengadakan pensucian diri dengan 3 hal yang harus disucikan, yaitu suci raga, suci suara, suci rasa. Sehingga dalam ajaran ini warok sejati akan tercipta. Ini ditatar pada pembelajaran pada warok anom yang sebagai wakil dari warok sepuh atau warok itu tadi ya. Nah, dengan cinta pula di Warok Suryo Alam ini membangun duplikat kejayaan Majapahit dengan menyerahkan wilayah Wengker kepada Eyang Batarokato, yang ditandai dengan turunnya Wahyu Keprabon yang dibawa oleh putri beliau, Eyang Putri Niken Gandini, sehingga duplikat kejayaan Majapahit dengan seorang raja yang bijaksana, ngayom, dan pelindung rakyat tercipta dengan adanya Raja Ponorogo, yaitu Warok Batarokato. Nah, sehingga dalam masyarakat Ponorogo itu menjadi sikap,
menjadi karakter dari rakyat Ponorogo yang disebut Warok. Karena apa? Orang asli Ponorogo, orang asli Wengker itu sudah tertanam ajaran leluhur yang dimana ajaran-ajaran ini selalu mengedepankan tataran kesadaran sejati, sehingga kehidupannya menjadi tercerahkan dan rakyat Ponorogo menjadi seorang warok yang sejati. Nah, sedulurku, ajaran-ajaran warok ini terus dihidupkan hingga Eyang Bathara Katong di masa pemerintahan Eyang Bathara Katong, anak cucunya, anak turunannya. Karena apa? Sejarah. Karena ajaran-ajaran dari warok inilah yang beberapa kali tanah Wengker ini sangat sulit ditaklukkan oleh kerajaan lain, sangat disegani. Namun saat ini citra warok dan reog makin berorientasi pertunjukan panggung. Ruh warok ini sebagai manusia unggul dan reog sebagai ekspresi seni rakyat semakin surut. Warok sebaiknya jangan terbawa arus zaman, melainkan kukuh memberikan wewarah nilai-nilai luhur pada masyarakat. Warok juga dituntut menguasai ilmu kaweruh atau kebijaksanaan spiritual, meniti jalan kemanusiaan sejati atau yang disebut reh kamanungsan sejati, dan warok itu harus jadi sumber ketentraman batin. Jadi generasi saat ini dan berikutnya jika gagal menangkap dan melestarikan spirit warok, bisa jadi tradisi warok ini hanya tinggal sejarah, hanya tinggal cerita. Banyak orang Ponorogo yang memakai pakaian warok, tetapi sangat sulit dan semakin sulit menemukan jiwa warok atau ruh warok, sehingga warok hanya sekedar mainan saja, hanya sekedar sebagai penari, sama seperti reog yang hanya sebagai permainan seni tanpa ada nilainya spiritual. Padahal lahirnya reog itu sendiri muncul karena nilai spiritual yang diwujudkan dalam sebuah seni, dalam sebuah benda, dalam sebuah mahakarya yang luar biasa dari leluhur kita. Maka perangkat Ponorogo yang memang punya darah keturunan Ponorogo, mari kita hidupkan kembali roh warok ini ke dalam diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi manusia spiritual yang memang diharapkan oleh leluhur-leluhur kita, menjadi manusia yang sejati, yang terbebas dari dogma-dogma dan terbebas spiritual, yang memang punya darah keturunan Ponorogo. Mari kita hidupkan kembali roh warok ini ke dalam diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi manusia spiritual yang memang diharapkan oleh leluhur-leluhur kita, menjadi manusia yang sejati, yang terbebas dari dogma-dogma dan terbebas spiritualnya, sehingga mencapai ke pencerahan. Itu bisa saya sampaikan roh Ponorogo sesuai pelajari apa yang saya alami, literasi yang saya baca, saya dapat menyimpulkan seperti itu. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga memberikan yang terbaik buat masyarakat Ponorogo. Salam Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu.